orang urusan dengan karomah itu ada 4 model. Yang pertama adalah orang diberi karomah dan dia ahli istiqomah. Orang diberi karomah dan dia ditampakkan karomah, dia ahli istiqomah, maka ini sama dengan orang yang harus kita ikuti. Yang kedua adalah orang diberi karomah tapi nggak ada istiqomah, bukan untuk diikuti, husnudon saja. Orang ada karomah tapi nggak ada istiqomah, nggak perlu diikuti. Maksudnya nggak terlihat tampak dia perbaikan, nggak perlu diikuti. Ada orang istiqomah tapi tidak tampak karomat, perlu diikuti, karena bisa saja karomahnya adalah di dalam keistiqomahan itu sendiri. Enggak karomah, enggak istiqomah, tidak masuk pembahasan. Ini, nah itu. Kemudian, nah ini. Setelah itu, yuk kita husnudon. Kalau para ulama membahas ada karomah, ada namanya ma'unah atau i'anah, kemudian ada irhasat, ada mu'jizat diberikan kepada para nabi. Kalau karomah diberikan kepada orang soleh, orang-orang baik, karomah. Kemudian ada ma'unah diberikan pada bukan orang baik, bukan orang maksiat, tapi bukan juga masyhur dengan kebaikan. Bahkan sebagian mengatakan anak-anak kecil. Ma'unah orang biasa, tapi dia bukan orang yang berbangga dengan kemaksiatan, tiba-tiba subhanallah dia diberi oleh Allah sesuatu karomah, kejadian yang luar biasa. Ini namanya ma'unah atau i'anah. Ada lagi irhasat, sesuatu kejadian yang luar biasa terjadi pada orang yang diangkat jadi nabi, tapi kejadiannya sebelum menjadi nabi, sebelum diangkat jadi nabi. Ada lagi istidraj, nanti kita bedakan. Istidraj, dia bukan ahli taat, bukan orang baik, tapi diberi oleh Allah kejadian yang aneh-aneh sesuai dengan keinginannya, pengen begini jadi, itu istidraj. Tapi ada lagi ihanah. Ihanah itu apa? Dia menginginkan begini, jadi kebalikannya. Kayak kisahnya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu melihat Nabi Muhammad itu, ceritanya Nabi Muhammad itu meludah di air yang asin, langsung jadi tawar. Dia ngomong, aku juga bisa cari air tawar, diludahi jadi asin, bau lagi. Nasib buruk dia, mau sudah jadi asin, bau lagi. Ini ihanah, tidak sesuai dengan maksudnya ya, namanya ya ini ihanah. Kalau istidraj sesuai dengan keinginan, pengen begini jadi, mirip dengan karomat, dengan karomah. Cuman bedanya, kalau istidraj adalah orang yang dengan kemaksiatannya, bahkan bangga dengan maksiat, nggak mungkin ada karomah, yaitu istidraj. Kemudian karomah itu hanya orang soleh lah. Ini loh hikmahnya di sini masuk ini. Apakah yang mendapatkan karomah hanya orang yang tidak bermaksiat? Oh tidak. Mungkin orang itu bermaksiat, tapi dia penuh dengan penyesalan atau menyembunyikan kemaksiatannya, lalu Allah beri karomah biar dia semakin semangat mendekat kepada Allah. Mungkin sekali diberi karomah, dia belum makom istiqomah yang full atau yang luar biasa, dia mulai mujahadah, ada ini, sudah diberi oleh Allah karomah, diberi hiburan oleh Allah, sesuatu yang menjadikan dia semakin semangat. Ada mungkin semacam ini, padahal secara zahir amaliyahnya belum sampai istiqomah makom tinggi. Jadi istiqomah yang dia maksiat, dia dosa, tapi tidak berbangga dengan dosa, tidak sombong dengan dosa, tidak pamer dosa, dia berdosa tapi misal. Maka orang ini biarpun derajat istiqomahnya belum, tapi bisa jadi dia adalah waliullah atau mendapatkan karomah dari Allah. Makanya ini katakan Ibn Athaillah Sakandari, rubbama ruzikal karomata man lam takmul lahu al istiqomatu. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun selagi orang itu tidak terang-terangan dalam maksiat. Mungkin dia adalah kekasih Allah, tapi kalau terang-terangan dalam maksiat nggak mungkin dia Allah yang dihinakan oleh Allah. Maksiat yang disembunyikan bisa saja dihapus oleh Allah karena disembunyikan. Makanya perlu waspada betul kita, jangan sampai ada di antara kita bangga dengan maksiat. Ada orang mabuknya di tengah malam, besok cerita, wow semalam aku nggak kira diampuni oleh Allah, karena dia sombong, nggak bisa jadi waliullah, nggak bisa mendapatkan karomah.
Tapi ada orang melakukan kemaksiatan, dia menyesal, diam, disembunyikan, bermaksiat dia, tapi dia menyesal, diam. Tidak disampaikan ke siapapun, hanya ngadu kepada Allah. Mungkin orang yang semacam itu mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.